Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan hasil dari laporan ujian akhir semester ini, di mana dengan topik deteksi warna sepatu, penggunaan komputer, Vision YOLO. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andio Delarios dengan NPM 4523210015. Next, perkenalkan diri dulu yang lain. Dan saya Talasfa Mojani Riaka dengan NPM 23. Nama saya Mufti Fazul dengan NPM 67. Nama saya Ahmad Farid Akbar dengan NPM 45321006. Oke, untuk yang pertama di sini akan dijelaskan oleh teman saya itu adalah siapa? Dipersilakan. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Dalam industri e-commerce, terutama penjualan sepatu online, kategori produk berdasarkan warna masih dilakukan secara manual. Proses ini memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Computer vision dengan algoritma YOLO dapat memberikan solusi otomatis yang lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem deteksi warna sepatu yang fokus pada dua warna yang paling populer, hitam dan putih. Oke, selanjutnya ada masalah. Beberapa masalah yang kami identifikasi adalah yang pertama itu ada proses kategorisasi manual yang sangat tidak efisien. Lalu yang kedua terjadi kesalahan kategorisasi yang berdampak pada pengalaman pelanggan saat mencari produk. Yang ketiga ada sistem pencarian saat ini kesulitan memfilter produk berdasarkan warna secara akurat. Lalu yang keempat, ketika jumlah produk bertambah, proses manual menjadi tidak scalable dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Lalu ya, di sini ada tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan sistem deteksi warna sepatu otomatis menggunakan YOLO yang dapat mengklasifikasikan sepatu hitam dan sepatu putih dengan akurasi tinggi. Secara khusus, kami akan mempersiapkan dataset gambar sepatu, mengimplementasikan model YOLO, melatih model tersebut, lalu mengevaluasi performanya menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall. Lalu, lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini mencakup deteksi dua kategori warna sepatu hitam dan putih. Dataset kami terdiri dari gambar sepatu yang tersimpan di Google Drive. Sepatu hitam ada di folder sepatu hitam, sedangkan putih tersebar di beberapa folder yaitu sepatu putih, putih 2, dan RoboFlow. Lalu ada manfaat. Penelitian ini memberikan berbagai manfaat. Secara teoritis, ini menambah referensi tentang aplikasi computer vision di industri fashion dan implementasi YOLO untuk klasifikasi warna produk. Secara praktis, untuk e-commerce, sistem ini dapat mengotomasi kategorisasi produk dan meningkatkan akurasi pencarian. Bagi konsumen, mereka dapat pengalaman pencarian yang lebih cepat dan hasil yang lebih relevan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah data understanding. Yang di 2.1 ini ada penjelasan datasetnya. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset deteksi objek Swiss detection yang didapatkan secara mandiri atau dipoto sendiri. Yang 2.2 ini ada karakteristik dataset. Dataset itu ada jumlahnya ada 197. 100 foto hitam, sepatu hitam, dan 97 itu sepatu putih. Di sini ada gambarnya totalnya. Ini ada karakteristik dataset, ada jenis data, teks, objek, metode anotasi, sumber data, dan platform. Yang digunakan adalah Overflow. Informasi dalam dataset yaitu sudut pengambilan gambar yang berbeda, ukuran objek, latar belakang, kondisi penjahit, dan posisi sepatu yang tidak selalu sama posisinya. 2.3 ini ada processing data. Processing data dilakukan untuk menyeragamkan format citra sebelum proses pelatihan model deteksi objek. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pelatihan serta meningkatkan kualitas data. Nah, selanjutnya ada satu auto orientasi. Fitur auto orientasi itu digunakan untuk memperbaiki orientasi.
Yang kedua itu ada resize 1512 kali 1512 pixel. Yang ketiga itu ada auto adjust contrast. Ini adalah foto hasil resizingnya. Selanjutnya, sini ada 2.4 itu pembersihan data. Pembersihan data itu dilakukan secara untuk memastikan bahwa dataset berada dalam kondisi optimal sebelum digunakan. Di sini ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Ada 5. Nah, di 2.5 ini adalah augmentasinya. Augmentasi jumlah dataset yang digunakan pada penelitian ini relatif terbatas, yaitu sebanyak 197. Next. Di yang ke satu ini ada horizontal flip. Teknik horizontal flip digunakan untuk membalik citra secara horizontal. Yang kedua itu ada rotasi atau regression. Rotasi dilakukan dengan memutar gambar. Yang ketiga itu ada penyesuaian brightness. Penyesuaian tingkatan kecerahan dilakukan untuk memaksimalkan variasi pencahayaan. Ini adalah contoh dari gambar augmentasi yang saya custom untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Di sini 2.6 ada pembagian data. Ada training, validation, dan testing. Pada tahap data preprocessing, data yang telah diambil melalui proses notasi. Pembersihan data processing selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian. Di sini ada 3 bagian itu, 8% data training, 15% data validation, 5%-nya data testing. Di sini adalah contoh dari trainingnya atau validasinya, contoh gambar di 2.6. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Untuk ini, yang pertama adalah tentang modeling, yaitu pemilihan model yang digunakan di penelitian ini adalah YOLO, You Only Look Once. Khusus varian YOLO karena memiliki keunggulan dalam yang pertama, kecepatan deteksi tinggi, akurasi yang baik, arsitektur end-to-end, mudah diimplementasikan. Selanjutnya, arsitektur model untuk YOLO. Arsitektur YOLO terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah backbone, neck, head. Selanjutnya. Selanjutnya ada proses training model. Tahapan training model dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan dataset dalam format YOLO. Yang kedua, membagikan dataset menjadi data train. Yang ketiga, melakukan training menggunakan framework. Yang keempat, monitoring performa model. Dan yang terakhir, menyimpan model dengan performa terbaik. Selanjutnya ada output model. Yang pertama adalah model YOLO terlatih. Yang kedua, bounding box, hasil deteksi. Yang ketiga, label class object. Dan yang keempat adalah confidence score. Selanjutnya. Oke, di Yang sini pertama adalah model
Oke, dilanjut boleh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasinya. Di sini tahap yang dilakukan untuk menilai kinerja model YOLO dalam mendeteksi objek sepatu sekaligus nah, mengklasifikasi warna sepatu. Nah, yang pertama itu ada matrik evaluasi. Nah, ini untuk beberapa matriknya itu yang pertama itu ada precision, di mana untuk mengukur tingkat ketepatan deteksi model, perbandingan antara jumlah deteksi yang benar, dan nilai precision yang tinggi menunjukkan bahwa model jarang memberikan deteksi yang salah. Terus selanjutnya itu ada recall, di mana untuk mengukur kemampuan model menentukan seluruh objek sepatu yang ada di gambar. Dan yang selanjutnya itu ada main verge precision. Nah, di sini digunakan sebagai metrik utama pada deteksi objek karena mempertimbangkan hubungan antara precision dan recall. Nah, selanjutnya itu ada hasil evaluasi dan analisis. Jadi secara umum model menunjukkan performa yang baik pada objek sepatu. Terlihat jelas, memiliki warna yang kontraks dan latar belakang, dan memiliki ukuran objek yang cukup besar. Untuk beberapa kesalahannya itu, sepatu tertutup sebagian, warna sepatu sangat mirip dengan background, gambar gelap atau terdapat bayangan kuat, dan sudut pengambilan gambar terlalu ekstrim. Dan di sini ada development-nya, di mana ini ada tahap yang digunakan menggunakan Google Colab. Yang pertama itu membuat model YOLO menggunakan gambar sepatu, menjelaskan proses deteksi. Yang keempat itu melihat hasil berupa kotak deteksi dan label sepatu. Dan untuk programnya ini, nah, di sini ada penjelasannya, yang dimana baris ketiga 1 sampai 3 itu untuk menginstal YOLO. Bagian use custom, ada false dan true, bagian upload, pengguna mengubah gambar sepatu yang ini diuji, dan untuk terakhir itu mendeteksi sepatu, memberi box dan memberi label sesuai prediksi warna. Untuk hasilnya itu seperti ini. Yap, jadi seperti ini gambarnya, deteksi warna dan backgroundnya, bayangannya. Dan untuk dari sepatu itu sendiri. Mungkin sekian dari laporan kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.